Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri akan menggelar pembekalan atau retret bagi para kepala daerah yang sudah dilantik usai memenangkan Pilkada Serentak 2024. Lokasinya akan digelar di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Momen ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk membahas seputar perlukah retret kepala daerah ini diadakan, bersama kami di studio sudah hadir analis politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Saya sapa dulu, selamat sore Mas Nyarwi. Selamat sore, Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami, kali ini bukan di Zoom ya, biasanya di Zoom. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Akmil Magelang, Lembah Tidar menjadi saksi pendidikan kepala daerah yang baru dilantik. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di sela-sela melakukan pengecekan di lokasi Istana Kepresidenan di Gedung Agung Yogyakarta. Usai dilantik pada 20 Februari mendatang, para kepala daerah akan dibawa menuju Akademi Militer Magelang untuk menjalani pembekalan atau retret seperti yang pernah dijalani oleh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Retret sendiri akan digelar selama seminggu dan para kepala daerah akan mendapatkan 3 materi, di antaranya tupoksi, Asta Cita, hingga pembekalan dari Lemhanas. Pak hari Pak di Magelang kan? Di Magelangnya insya Allah sampai tanggal 28. 8 hari Pak. 7 hari. 21 sampai 28. Ya. 21 itu berangkat berarti ya? 21 itu masuk sana. Ya, check-in di Magelang itu 21. Pak, ini kan hal baru Pak ya, dikumpul di Magelang. Kenapa ada kebijakan apa sih? Ya karena memang sudah disiapkan oleh Bapak Presiden. Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari Kabinet Merah Putih. Di sana sudah ada tempatnya, jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih efektif, efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri. Sebelumnya, para Menteri Kabinet Merah Putih sejak awal menjabat pernah menjalani retret beberapa hari di Akademi Militer yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Retret ini untuk mempererat kebersamaan, latihan disiplin, dan juga membagikan nilai nasionalisme dan visi Presiden. Adam Madian, Nusantara TV Yogyakarta melaporkan. Iya, pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan pada sore hari ini. Saya langsung ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, jadi kalau berkaca dari retret versi menteri, kan kemarin kita sudah tahu versi menteri. Penting tidak sih sebenarnya retret kepala daerah ini diadakan? Di Indonesia ini termasuk unik ya. Di negara lain saya tidak dapatkan itu kebiasaan. Misalnya di Amerika gitu ya, para gubernur retreat dengan presiden gitu, atau minister Tidak pernah ada ya? Di UK juga nggak ada gitu ya. Saya tidak ketemu. Tetapi begini, Tasya, kita berprasangka baik atau berperspektif positif ya. Indonesia itu menganut konsep unitary state, negara kesatuan. Dan secara geografis kebetulan kepulauan juga. Ya. Kita juga menganut pilkada langsung, ya kan. Memang yang wakil pemerintah pusat di daerah itu hanya gubernur, kepala daerah ya, levelnya provinsi. Sementara kabupaten kota itu kan tidak disebutkan ya. Iya. Jadi itu bagian dari program desentralisasi dan kalau dulu istilahnya pendalaman demokrasi. Keragaman yang luar biasa gitu ya. Sumber daya SDM kepala daerah yang macam-macam terpilih secara elektoral gitu ya. Belum lagi tingkat pemahaman, kapasitas, leadership dalam pemerintahan. Nah, saya kira memang membutuhkan semacam ini. Membutuhkan ya. ini? Iya dong, kalau... Tapi penting tidak satu kepala daerah berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah lainnya kemudian disatukan di awal tugas mereka kemudian untuk bisa kemudian saling bersinergi. Apakah penting antar kepala daerah untuk berkoordinasi? Dalam konteks government dan juga pengelolaan pemerintahan, saya kira itu penting ya. Okay. Desentralisasi dan otonomi kan kalau kita lihat bukan kemudian menghalangi kepala daerah untuk kerjasama. Justru melihat Indonesia secara keseluruhan gitu, tetapi kemudian perspektifnya memang dari daerahnya. Itu satu ya dari bagi kepala daerah. Tapi yang saya mau sampaikan ya, ini mirip dengan begini ya, atas analognya ya. Indonesia itu kan ibarat sebuah organisasi atau corporate gitu ya. Itu kan ada istilah corporate culture ya kalau dalam korporasi. Nah, mengelola kekuasaan ala Presiden Prabowo dalam pemerintahan Presiden Prabowo
itu untuk kepala daerah kira-kira bagaimana? Dalam konteks pengelolaan kekuasaan ya, kita tidak bicara politik di sini. Iya. Kalau politik kan kepala daerah tidak semuanya dari Kim atau Kim plus kan, Iya. pasti ada juga dari yang lain. Tetapi begitu terpilih itu kan dia menerima mandat untuk mengelola pemerintahan di daerahnya. Dan itu saya kira membutuhkan standar ya, kepemimpinan, leadership, kemudian pengetahuan, skill. Dan itu iramanya kan harus ada. Oke. Jadi ibarat masyarakat mendapatkan layanan, investor dan lain-lain mendapatkan layanan, itu mau di wilayah manapun di Indonesia kira-kira standar servisnya sama. Oke, jadi ini Cara tujuannya perspektifnya menyamakan sama. ya, menyamakan Iya, kalau menurut saya itu juga corporate penting. culture-nya. Iya dong, lah, kan cerita. gitu. Oke, baik. Kalau kemudian kita mencoba sedikit evaluasi tipis-tipis saja nih Mas Nyarwi, soal bagaimana kinerja kepala daerah. Kira-kira topik apa yang sebenarnya harusnya jadi penting dibahas ketika mereka menerima pembekalan? Ya, saya justru biasanya kan pembekalan itu selalu sifatnya top down ya. Iya. Bicara narasi ideologi, Pancasila dan lain-lain. Justru kalau menurut saya itu yang terpenting justru adalah inovasi leadership seperti apa yang harus dikembangkan. Ya, dan itu bisa dipresentasikan, bisa didiskusikan oleh kepala daerah. Ini loh best practice-nya, ini loh saling bertukar pikiran juga di sana. Karena saya kira ini kan juga beberapa incumbent ya, bahkan banyak lah saya kira. Mereka juga beberapa diantaranya pernah di anggota DPR RI juga kan. Artinya bukan hanya kepala daerah orang daerah gitu ya. Banyak juga yang pengalamannya itu skup pimpinannya di level nasional, representasi politiknya. Nah ini saya kira juga butuh sharing ya. Butuh cara berpikir sebagai bangsa besar. Itu sering diulangi Pak Prabowo, Indonesia bangsa besar, kaya raya. Ya, tapi kalau leadernya berpikirnya hanya parsial gitu ya, skup daerahnya saja, walaupun memang faktanya dia mengelola kekuasaan di daerahnya, tapi kan perspektifnya perlu diperluas. Ya, daerahnya ini adalah bagian dari Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, negara besar, pasar terbesar di Asia gitu ya, potensial kompetitif menjadi tumpuan ekonomi Asia Pasifik. Nah, yang seperti ini. Nah, inovasi kayak apa? Fasilitasi UMKM, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memberikan servis terbaik, mengawal MBG misalnya begitu, program-program Pak Prabowo, cek kesehatan gratis, ya. Nah, hal seperti ini kan, mindset seperti ini perlu dimiliki. Oke. Ya. Kalau kemudian berpikirnya ini untuk menyamakan irama kerja gitu, menyamakan corporate culture-nya Indonesia lah secara keseluruhan. Apakah kemudian artinya ketika para kepala daerah ini pulang ke daerah masing-masing dan mulai melaksanakan, mereka juga harus melakukan itu ke jajaran di bawahnya? Karena kan ini kan kepala daerah, bicara kepala daerah dia tidak bekerja sendiri ya Mas Nyarwi. Akan ada harus koordinasi ke level di bawahnya lagi, apakah itu level wali kota, bupati, yang jumlahnya lebih banyak lagi. Ya. Kan kalau kita simak di sini yang diundang itu kepala daerah levelnya sampai kabupaten kota kan? Iya, 481 ya, kepala daerah ya. Jadi kalau tapi ada masukan juga ini ternyata hanya kepala daerahnya, wakilnya hanya menyusul di hari terakhir begitu. Ya, memang kalau kita simak begitu. Tapi memang peran kepala daerah ini sangat vital ya, Tasya ya. Artinya dia role model. Dan biasanya keberhasilan sebuah daerah dalam kepemimpinan itu yang mengambil poin atau kredit itu juga kepala daerahnya saja. Ya kan? Okay. Walaupun sama-sama bekerja juga wakilnya. Makanya tanggung jawab moral dan tanggung jawab pembinaan itu luar biasa ya kepala daerah. Dan ini kan menumbuhkan sosok-sosok dan sekaligus menseleksi sosok pemimpin inovatif di Indonesia. Ya kalau kita berkaca ya, Pak Presiden Jokowi kan lahir dari kepala daerah gitu ya. Nah siapa tahu momen-momen ini nanti akan juga muncul leader-leader luar biasa di masa depan gitu loh. Walaupun sistem politiknya gitu kalau kita lihat, apalagi Gerindra sudah mencalonkan lagi Pak Prabowo kan untuk 2 periode misalnya, ya mungkin bisa jadi akan terjadi dinamika. Tapi apapun itu, Indonesia ini kan nggak hanya 10 tahun mendatang, ya bisa ratusan tahun bahkan ada kemungkinan, nah bisa puluhan lah paling nggak. Dan kepala daerah masih punya umur politik juga untuk berproses. Nah saya mau mengatakan begini. Potensi kepala daerah untuk melihat Indonesia secara holistik dan melakukan kerjasama, ya ingat ya dulu ada istilah ekonomi antar pulau, menumbuhkan dan menggerakkan potensi masing-masing, sharing resources, potensi, market dan lain-lain. Itu kan ada kemungkinan, bahkan sharing best practice lah paling nggak. Misalnya pengelolaan sampah, di daerahmu kayak apa sih yang bagus? Ini karena contoh sampah itu yang ngelola kan daerah ya. Nah apalagi misalnya antar daerah kadang perlu kerjasama. Baik. Nah hal-hal yang seperti ini contohnya.
Ya, beberapa kali kan gubernur sampai turun tangan, bahkan pusat harus ini memikirkan mereka bisa kerjasama tapi nggak ketemu-ketemu misalnya begitu. Iya. Jadi ini yang saya Diharapkan kira bisa terjadi ketika mereka ada di Akmil nanti iya ya. dong, paling nggak ketemu dulu, sudah Iya. kenal, ada chemistry, syukur-syukur gitu ya. Nah paling nggak seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara mengevaluasi keefektifan retret ini ketika mereka sudah menjabat di Ya. segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak infografis berikut ini. Akan menggelar pembekalan atau retreat bagi para kepala daerah yang sudah dilantik usai memenangkan Pilkada serentak 2024 di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Momen ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan pelbagai materi yang berkaitan dengan tupoksinya. Dan berikut informasi serba-serbi seputar retreat kepala daerah. Retreat rencananya diikuti 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati, serta wali kota yang dijadwalkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 mendatang. 505 kepala daerah peserta retreat itu adalah mereka yang tidak berhadapan dengan gugatan atau telah selesai urusan sengketa di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024 kemarin. Pembiayaan retreat kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Kemendagri. Agenda pembekalan tersebut akan diambil dari anggaran Kemendagri lantaran memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Materi retreat yakni terkait tupoksi serta pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian materi lainnya yakni program strategis pemerintah pusat yang harus diselaraskan dengan visi misi para kepala daerah. Para kepala daerah akan diberikan pembekalan mengenai efisiensi anggaran saat mengikuti retreat. Pemerintah juga mengatakan program pembekalan kepada daerah ini tak mengganggu program efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyelenggaraan retreat kepala daerah di Akademi Militer diklaim sudah sangat efisien. Para wakil kepala daerah terpilih wajib menghadiri retreat pada 27 Februari 2025 mendatang. Namun wakil kepala daerah tidak mengikuti retreat selama sepekan penuh. Sebanyak 40 menteri bakal ikut membekali retreat para kepala daerah di Akmil Magelang. Tak hanya itu, akan ada mantan presiden yang turut terlibat dalam retreat tersebut. Ada beberapa larangan yang ditetapkan selama pelaksanaan retreat kepala daerah nanti. Salah satu larangan tersebut adalah para kepala daerah tidak boleh mengajak anggota keluarga serta ajudan untuk menghadiri agenda tersebut. Iya, pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung terpilih. Selamat sore, Mas Farhan. Hai, selamat sore, apa kabar? Sore Baik, semuanya. terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Mas Farhan, saya ingin tahu apa persiapannya di hari-hari ini jelang 20 pelantikan dan 21 retret? Yang paling penting kami menunggu dulu hal-hal yang pasti, baik itu konten, jadwal, keberangkatan, dan lain-lain. Karena memang ada beberapa hal teknis kecil yang harus kita pastikan, seperti selesai pelantikan, kapan kita bisa melakukan sertijab, kemudian pidato di rapat paripurna DPRD, kemudian kita juga mesti memikirkan bagaimana dengan pelantikan tim penggerak PKK, karena pelantikan kepala daerah, tim penggerak PKK, sertijab, dan pidato DPRD itu rangkaian yang tidak boleh terputuskan. Gitu. Itu dulu sih yang paling penting, lalu kemudian kita akan berangkat retreat. Kalau retreat kita masih menunggu tentang jadwal dan juga menunggu kira-kira kontennya apa saja. Beberapa briefing sudah kita terima, gambaran di sana seperti apa sudah kita terima, tetapi detail-detail kecilnya belum kita terima. Jadi rundown dari 21 ke 28 belum ada ya berarti, Mas Farhan? Belum detail ya. Belum detail, oke. oke. Aja bahwa tanggal 21 ada penyambutan, kemudian ada kelas dari tanggal 22 sampai 27, 28 pengarahan dari Presiden, setelah itu bubar. Oke, baik. Kemarin itu kan sempat ada perubahan biaya ya, Mas Farhan. Mas Farhan termasuk yang sudah transfer apa belum tuh? 22 juta per Pemda tadinya.
Belum, udah keburu kena efisiensi. Jadi Udah kena efisiensi. Oke, baik. Jadi sudah aman lah berarti ya, sudah ditalangin oleh Kemendagri. Mas Farhan, tapi kalau boleh tahu, Terima kasih Pak Mendagri. Mas Farhan kalau boleh tahu, kalau Mas Farhan sendiri harapannya apa sih dari retret ini? Agar tidak sekedar seremonial ya Mas Farhan? Membangun chemistry terutama untuk kami yang berada di satu provinsi dan lebih kecil lagi berada di dalam satu aglomerasi seperti Jawa Barat. Pak Gubernur meminta untuk seluruh kepala daerah Jawa Barat ada 26 orang ini berangkat bersamaan, tidak ada yang terpisah. Kemudian saya juga bersama teman-teman yang ada di aglomerasi Cekungan Bandung sudah mulai ngobrol untuk membangun apa istilahnya, bukan program dulu lah ya, kita ngobrol dulu nih berlima, mau ngapain nih kita berlima di sana gitu, mau sekamar kah gitu, karena kan kalau untuk gubernur sekamar berdua, kalau untuk kami itu sekamar berenam. Nah kita lihat nanti kita sekamarnya sama siapa aja gitu, siapa tahu ternyata kita satu aglomerasi sekamar kan seru. Oke, baik. Jadi cukup semangat ya mengantisipasi tanggal 21 sampai 28 akan seperti apa acara-acaranya. Saya kira ini penting sekali karena ini salah satu momen langka di mana dari awal masa jabatan maupun masa jabatan pertama dan kedua, kita sama-sama akan bertemu dengan para pembuat keputusan di level pusat. Juga pada saat bersamaan kita pun mengenal misalnya para gubernur dengan gubernur yang lain, para bupati dengan bupati yang lain, para wali kota dengan wali kota yang lain. Karena secara politik pun asosiasi ketiga jabatan tersebut beda-beda. Iya. Jadi dari sekarang kita udah mulai ngincer siapa nih yang cocok. Jadi misalnya kalau saya Apeksi, siapa jadi calon ketua Apeksi yang cocok gitu. Dari Jawa Barat siapa, dari Sumatera Barat siapa gitu-gitu deh. Baik. Oke, saya ke Mas Nyarwi lagi. Mas Nyarwi, tadi pertanyaan sebelum break, bagaimana cara mengukur keberhasilan retret ini setelah kemudian para kepala daerah ini kembali ke daerah masing-masing? Ya, pertama tergantung dari target capaian yang ditetapkan oleh Kemendagri sebagai penyelenggara retreat itu sendiri. Kalau kita lihat susunan acara ya selama 7 hari itu kan kita lihat materi-materi yang akan disampaikan dan orang yang menyampaikan itu kan para menteri ya, orang-orang 40 menteri dan ada mantan presiden katanya ya. Presiden juga konon termasuk, dan itu kan terkait dengan visi misi kepemimpinan Pak Prabowo ya, Asta Cita, program strategis, quick win dan seterusnya itu. Nah berarti apa? Berarti ukurannya adalah kalau misalnya dalam proses komunikasi politik dan komunikasi publik, pertama itu tentu atensi, ya aware nggak, ya full nggak mengikuti. Misalnya presensi kalau kita di mahasiswa kan minimal 75% katanya begitu ya. Nah itu hadir nggak gitu ya? Kalau itu tidak menyimak berarti ada masalah nih. Tapi ini cukup mudah dong ya kan karena 7 hari. Ya itu satu. Terus yang kedua, kemudian biasanya pada kemampuan kalau di dalam ini kan kognitif pemahaman ya. Seberapa materi-materi itu yang sebanyak itu kan banyak banget ya. Itu bukan hanya dicerna tetapi bisa kemudian ada kontekstualisasi ya kan gitu ya ke daerah masing-masing. Harusnya ada sistem evaluasi kah Mas Nyarwi? Ya saya kira harus ada. Baik kegiatan ini maupun capaian yang diinginkan kan ada dua hal. Kegiatan ini kan artinya ya setelah retreat kira-kira seperti apa kan gitu. Ada impact apa tidak kan gitu kira-kira. Nah saya kira dari materi-materi itu kemudian kan kita lihat ya kecenderungannya kan ini tadi yang saya bayangkan di awal, saya lihat di awal itu kan cenderung masih top down. Jadi menteri memberikan pembekalan, ini memberikan, tapi itu wajar karena kita negara kesatuan. Jadi ada visi misi yang itu dari pemerintah pusat. Tetapi kemudian yang jadi tantangan adalah Tasya, tiap daerah kondisinya beda-beda. APBD-nya beda-beda, masalah yang dihadapi beda-beda gitu ya. Yang mungkin materi yang top down itu tidak cocok untuk semua daerah. Ya artinya perlu ada dinamika dengan kondisi di lapangan kan gitu. Kemudian visi misi kepala daerah kan juga ada, kan gitu. Misalnya Kang Farhan ini di Bandung, itu kan juga ketika kampanye punya visi misi, yang itu juga janji ya kepada rakyatnya. Nah ini kan juga disinergikan juga, mesti dengan jadi daerah juga menjadi bagian dari pemerintah pusat, tetapi
kepala daerah juga juga saya kira bisa berinovasi ya. Punya keleluasaan ya berarti. Untuk kemudian tidak hanya menjalankan agenda-agenda pemerintah pusat, tapi juga berinovasi, mengembangkan gitu, beradaptasi dengan masing-masing kondisi yang dihadapi. Termasuk apa? Sumber daya yang dimiliki. APBD-nya kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pas-pasan gitu kan. Nah seperti itu kira-kira. Oke, baik. Saya ke Mas Farhan sekarang. Mas Farhan, ya kira-kira sudah terbayang tidak mekanisme seperti apa yang nanti Mas Farhan akan kerjakan untuk memastikan bahwa materi, pembekalan, semangat, dan prinsip yang diterima pada 21 hingga 28 Februari itu akan terus terjaga selama menjabat? Saya rasa kalau dari apa yang sudah dijadi pembekalan itu akan jadi pegangan terutama untuk membuka political will di antara kita semua, bahwa kita sekarang mengetahui batasan-batasan apa saja minimal dalam setahun ke depan di tahun anggaran dan rencana kerja anggaran ini yang bisa harus kita sesuaikan. Efisiensi yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Impres nomor 1 pun toh banyak penafsirannya yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah sekarang ini kesempatan yang nyata untuk kita langsung menanyakan kepada Menteri Keuangan contohnya, kepada Mendagri contohnya. Nah yang kedua juga perlu kita pertanyakan adalah program-program pencapaian infrastruktur. Insya Allah kalau ada Menteri Pemukiman datang kita bisa nanya strategi apa yang akan dibuat untuk memenuhi 3 juta rumah dan apa yang bisa kita bantu. Kalau kita nanti ketemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, kita pengen tahu apakah daerah diberi peran untuk terlibat dalam program pemberian makan bergizi untuk anak-anak sekolah. Kalau kita nanti bertemu dengan Menteri Kesehatan, kita akan menanyakan mengenai bagaimana sebetulnya kebijakan mengenai UHC, Universal Healthcare, mengenai BPJS dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga kita di setiap kota, kabupaten, dan provinsi kan harus menyiapkan anggaran untuk hal itu. Dan yang paling penting adalah dari target efisiensi yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ini, waktu kemarin kami hadir semua ke Hambalang di hari Jumat, dinyatakan oleh beliau bahwa efisiensi ini nanti tujuannya untuk makan bergizi dan juga untuk pembangunan ruang kelas baru. Nah tentu saja betul tadi seperti yang disampaikan bahwa di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda khususnya di dunia pendidikan. Hal yang terpenting nanti akan kita kejar juga pada saat kita diskusi adalah mengenai bagaimana kita bisa menerapkan SPMB 2025. Karena kalau memang berbeda dengan sistem zonasi, apa bedanya, apa samanya. Dan kita harus melihat juga di mana titik-titik peluang bisa terjadinya pelanggaran hukum. Nah, apalagi ada Pak Jaksa Agung. Waduh, saya senang banget karena Pak Jaksa Agung nanti kita harapkan bisa memberikan pengertian secara holistik mengenai apa dan bagaimana kita bisa menjaga agar penegakan hukum dan kepatuhan hukum bisa menjadi panglima kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai kepala daerah. Baik. Wah, sudah melaksanakan PR-nya dengan baik. Ini Mas Farhan untuk bertanya. List pertanyaannya sudah banyak untuk dosen-dosen yang akan mengajar ya berarti. Udah siap ini Kang Farhan. Oke, ini pertanyaan. Waktu di DPR kan dulu ada yang namanya apply bersama Lemhanas. Iya. Kurang lebih saya kira akan sama, cuma memang narasumbernya aja yang berbeda. Baik, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita hari ini cukup singkat Mas Nyarwi. Karena tadi sudah disinggung oleh Mas Farhan soal efisiensi. Ini mau tidak mau harus dibicarakan karena anggaran untuk pelaksanaan retret ini kan cukup besar ya, 11,1 M. Sebenarnya menurut Mas Nyarwi, perlukah kemudian dipikirkan cara lain agar bisa melakukan koordinasi seperti ini tanpa harus menghabiskan dana di tengah judul besar penghematan anggaran? Ya, kalau untuk kondisi saat ini rasanya kok sulit ya, karena mengumpulkan kepala daerah dalam satu momen itu nggak gampang ya, Kang Farhan. Dan ini momen apa? Saya kira ya, tapi harus ada rasionalisasi gitu ya. Karena kepala daerah ini kan semuanya orang sibuk ya. Narasumbernya juga orang sibuk. Kalau pakai Zoom atau apa, jangan-jangan. Iya, baru saya mau bertanya kalau online kurang efektif ya, Mas Nyarwi. Nggak efektif gitu. Nggak ya. efektif, oke. Tapi oke lah. Dengan katakanlah anggap saja itu biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kan investasi atau biaya itu kan juga harus menghasilkan hal yang layak. Artinya apa? Artinya kalau misalnya nanti para kepala daerah itu
kemudian mampu lebih akseleratif gitu ya. Tadi gap-gap soal pemahaman efisiensi itu terklarifikasi gitu sih. Iya. Mana sih sebenarnya maksudnya efisiensi, bagian mana, belanja apa, kepala daerah bisa kerja dengan lebih cepat, lebih tanpa was-was, lebih tepat gitu ya. Kemudian juga dapat dukungan misalnya dari program secara integratif dengan pusat misalnya. Saya kira tidak rugi juga gitu loh. Artinya itu ada apalagi misalnya kemudian pelayanan-pelayanan yang terkait dengan visi prioritas program prioritas Pak Prabowo itu juga bisa didukung dengan maksimal. Ada peran-peran daerah di sana, makan bergizi gratis, cek kesehatan dan seterusnya. Jadi wujud-wujud pelayanan itu lebih nyata gitu loh. Dan itu kan dengan biaya yang dikeluarkan saya kira ya layak gitu kalau masyarakat mendapatkan istilahnya manfaat. Apalagi kalau misalnya ada efek-efek yang sifatnya positif. Ya, potensi pertumbuhan ekonomi, kerjasama antar daerah, branding gitu ya, UMKM dan lain-lain. Saya kira manfaatnya jauh lebih gede ya daripada katakanlah biaya yang dikeluarkan. Tapi balik lagi, ini juga dari pihak penyelenggara juga membutuhkan parameter, instrumen yang bagus, gitu, schedule. Yang kedua, kepala daerah pesertanya juga bisa memanfaatkan momentum ini lebih maksimal. Oke, baik. Gitu. Jadi 11,1 M itu tidak akan terasa mahal ketika kemudian 5 tahun kemudian adalah kita bisa menikmati, kita sebagai warga kemudian bisa menikmati hasil dari koordinasi itu ya. Begitu ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Nyarwi, Mas Farhan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.